Apakah metafisik tubuh bisa melihat kondisi kesehatan kita? Bisa ya, jawabannya bisa dong ya. Nah, kita baru-baru ini dikagetkan dengan kondisi kesehatan seorang Sony Septian. Kita gunakan contoh ya untuk melihat bagaimana dahsyatnya metafisik tubuh dengan kondisi kesehatan. Biasa menggunakan metafisik tubuh ini juga ketika aku melakukan akupuntur ya untuk klien-klien aku lebih senang menghitungnya dengan tanggal lahir. Karena dari tanggal lahir kita bisa melihat bawaan atau kelemahan tubuh masing-masing pasien ya. Tapi disclaimer dulu ya. Di sini aku melihatnya dari sisi metafisika, bukan dari sisi kedokteran ya. Mungkin bisa di-compare nanti apakah ada korelasinya antara metafisik tubuh dengan pandangan dari sisi kedokteran. Nah, yang harus kita lakukan pertama-tama adalah mencari tanggal lahir yang bersangkutan. Aku sudah ulik-ulik di Google. Sony ini lahir di 23 September 1983 menghasilkan PET8 ya. PET8 itu mewakili unsur atau elemen api. Lalu kita selanjutnya mencari elemen yang terbentuk di tahun 2024 ya. Elemen yang terbentuk di tahun 2024 adalah elemen kayu. Jadi di sini cara menghitungnya adalah api ketemu kayu. Tahun 2024 itu tahun perencanaan, adanya eksekusi di rencana-rencana kalian. Ketika api seorang Sony Septian ini membesar, kemungkinan besar yang terjadi adalah aktivitas dari seorang Sony meningkat ya. Mungkin dia lagi banyak pekerjaan, lagi banyak job. Atau mungkin ada planning-planning yang dia eksekusi di tahun 2024 secara bersamaan karena energi apinya dia lagi besar ya. Api itu juga mewakili energi yang agresif, pergerakan yang agresif. Mungkin dia busy ya. Jadi sibuk sana sini, kelelahan, tidak sempat istirahat. Api juga mewakili pikiran, artinya pikirannya penuh, full, stres ya. Ditambah lagi api itu mungkin juga mewakili emosi ya. Ketika kita lagi stres pasti kita emosi. Nah, jadi numplek-numplek jadi satu ya. Nah, semakin besar apinya maka semakin susah terkendali. Ketika api susah dikendalikan, maka yang bersangkutan akan mengalami kelelahan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya saya akan mengkombinasikan tanggal lahir dengan tahun yang berjalan. Di sini saya menemukan bahwa unsur api lemahnya terlalu kuat ya. Dan menekan pergerakan kayu di dalam tubuh seorang Sony Septian. Kayu ini dalam metafisik mewakili titik energi atau titik meridian empedu. Ya, biasanya kalau ada problem di empedu yang mengalami sakit itu bisa di kepala, ya, area kepala, mata, atau tulang-tulang itu terasa capek, badan rasa remuk, redam, ya. Apalagi pergerakan api yang kuat ini akan membakar habis si kayu, ya. Bisa dibayangkan bahwa si kayu ini lama-lama habis ya, karena dibakar terus, akhirnya habis. Secara fungsi, mungkin fungsi dari empedu itu atau titik meridian di empedu itu melemah. Jika dihitung dari perhitungan metafisik, penyumbatan ada di area kepala ya, karena di sini pergerakan api menekan kayu, yang mana kayu itu mewakili organ-organ yang mungkin ada di kepala. Di sini aku melihat bahwa pergerakan api terlalu kuat, di mana api itu mewakili organ jantung ya. Jadi mungkin bahwa seorang Sony Septian jantungnya juga bergerak atau beraktivitas over ya di tahun 2024. Pergerakan aktivitas jantung seorang Sony Septian ini tidak terkontrol atau tidak terkendali. Jantung akan bekerja lebih keras ketika kita lelah banyak aktivitas. Mungkin ketika kita kurang tidur ya. Nah, kan si Sony ini lagi banyak job, mungkin juga bisa kurang tidur ya. Merokok, kalau merokok, aku nggak tahu apakah dia merokok, kafein. Saya tidak tahu apakah dia minum kopi gitu ya. Atau mungkin dia suka
suka makan yang pedas itu juga simbol dari api. Kalau alkohol kayaknya enggak ya. Kalau kurang tidur kemungkinan karena di tahun ini tahun aktivitas dia meningkat ya, kurang tidur. Rasa cemas bisa jadi karena mungkin saja karena banyak job, dia takut dia tidak bisa mengerjakan job itu secara maksimal. Nah, lanjut ya. Ketika jantung bekerja over, ini artinya jantungnya bekerja keras ya. Itu artinya bahwa jantung tidak bisa memompa darah secara optimal ke seluruh organ tubuh. Dan ini akan mempengaruhi suplai oksigen di dalam tubuh tersebut ya. Padahal oksigen itu sangat diperlukan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi dari organ-organ yang ada di dalam tubuh. Ketika oksigen tidak maksimal, maka yang bersangkutan mungkin akan mudah lelah, cepat ngos-ngosan, kalau jalan capek ya, pusing ya karena asupan oksigen tidak sampai ke kepala ya. Jadi pasti pusing, adanya rasa sakit-sakit di kepala. Nah, bagaimana dengan nasib kayu yang terbakar oleh si api ya? Kayu ini mewakili meridian empedu. Nah, kita harus cari tahu dulu nih fungsi dari empedu itu apa. Fungsi dari empedu adalah membantu proses pencernaan lemak di dalam tubuh ya. Pencernaan lemak di dalam tubuh. Artinya bahwa empedu ini sebagai pengemulsi agar lemak dan air di dalam tubuh kita bisa bercampur ya. Jadi nggak musuhan, mereka bisa bersatu. Oke, bisa hidup rukun dan damai. Jika fungsi meridian empedu ini tidak bergerak dengan optimal, bisa menyebabkan terjadinya plak. Ketika adanya plak, maka asupan oksigen ke kepala juga berkurang ya. Karena di sini kan pergerakan apinya over membakar kayu ya. Jadi mungkin menyebabkan meridian empedu di tubuh seorang Sony Septian ini menjadi lemah. Ya, ketika lemah, maka fungsi dari empedu itu tidak bekerja secara optimal. Artinya lemak-lemak tersebut tidak diemulsi secara maksimal atau tidak diemulsi secara optimal sehingga masih ada plak-plak yang tertinggal. Nah, plak-plak yang tertinggal ini cikal bakal terjadinya penyempitan pembuluh darah. Perlu diketahui juga bahwa api ini juga simbol inflamasi ya. Jadi kemungkinan ada inflamasi tubuh di dalam seorang Sony Septian ya, karena apinya bergerak terlalu agresif. Ini artinya bahwa ada inflamasi yang terjadi di dalam tubuh seorang Sony Septian. Ketika terjadinya inflamasi, pembuluh darah di dalam tubuh akan menjadi sangat tipis. Dan ini bisa mengganggu kesehatan. Ya, apalagi jika pecah. Kalau dilihat dari tanggal lahir, Sony Septian ini memang lemah di jantung dan usus kecil ya. Jadi kalau seorang virus mengatakan bahwa Sony ini bermasalah di pencernaan, ya mungkin bisa saja terjadi karena memang kelemahan dia, bawaan dari metafisik tubuhnya lemah di usus kecil dan di jantung. Jadi jadi pergerakan jadi penyakit dari seorang Sony Septian ini seringkali terjadi di perut ya. Perutnya bergerak tidak optimal gitu ya. Karena pergerakan perutnya tidak optimal sehingga mempengaruhi pergerakan jantung dan usus kecil ya. Kemungkinan besar seorang Sony ini juga punya GERD kalau aku lihat ya. Dan ini akan mengganggu fungsi-fungsi jantung serta usus kecil di dalam tubuh dia. Nah, lalu apa yang harus dia lakukan secara metafisik? Nah, secara metafisik dia harus memperbesar unsur air atau unsur tanah di dalam tubuh agar pergerakan apinya terkontrol. Unsur air itu bisa diambil dari minum yang cukup ya, jadi jangan lupa minum. Kedua, makan makanan yang berry-berry kayak blueberry, blackberry ya, cuet, anggur, itu diperbanyak. Kemudian memperbesar unsur tanah. Tanah bisa diambil dari rempah-rempah kayak jahe ya, kunyit ya. Itu kandungannya sangat bagus, ada magnesiumnya, zinc, kalsiumnya juga cukup tinggi ya. Nah, ini bagus untuk mengatasi penyakit. Energi tanah juga bisa diperbesar melalui grounding ya. Jadi mungkin sering jalan kaki, napak tanpa alas kaki ya, itu juga akan menyehatkan karena di
telapak kaki kita ini juga ada titik-titik meridian yang mungkin akan berpengaruh langsung ke kepala ya. Kemudian dengan memperbesar unsur tanah lainnya adalah bersikap hati-hati, artinya memilah, tidak mengambil segala sesuatu itu secara secara berbarengan gitu ya. Mungkin kita harus lebih wise, memilih-milih atau memilah-milah pekerjaan yang mana yang mungkin bisa diambil, yang mana mungkin harus ditunda terlebih dahulu. Pada bagan lahir seorang Sony Septian, aku juga melihat bagan keles, yang mana bagan keles ini biasanya juga akan membawa ke hal-hal yang tidak menguntungkan bagi seorang Sony Septian. Jadi kalau aku sarankan di tahun ini tahun yang agak berat untuk seorang Sony Septian ya. Dalam berkendara juga harus berhati-hati, dalam melakukan kerjasama juga harus berhati-hati, karena bagan keles ini skupnya luas ya, jadi bisa membawa kesialan pada orang tersebut di tahun yang terjadi. Dan bagan keles yang terbentuk di tanggal lahir seorang Sony Septian ini sampai di akhir tahun ya, jadi Sony masih harus sangat waspada sampai di akhir tahun ini ya. Karena apa? Karena keadaan dia masih sangat riskan, jadi perlu kehati-hatian agar tidak menemui kesialan. Yang juga harus dilakukan oleh seorang Sony Septian adalah memperbesar chi api dan chi air di dalam tubuh ya. Jadi nanti kita cari titik-titik api dan air yang ada di dalam tubuh. Juga bisa melakukan diet makanan yang tentunya mengarah pada pembentukan harmonisasi tubuh ya. Dari titik-titik mana yang keles, mana yang ciong, kita nanti bisa menentukan makanan apa yang boleh, makanan apa yang tidak, agar keseimbangan di dalam tubuh itu bisa terwujud. Ketika keseimbangan di dalam tubuh terwujud, maka orang tersebut akan sehat walafiat ya. Secara metafisik inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bisa berguna ya.